Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa qala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah tarwih yang berbahagia, prinsip kita sebagai umat Islam adalah mengakui bahwa ajaran agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Itulah satu prinsip yang harus kita pegang sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Itu prinsip kita sebagai umat Islam. Bahkan di ayat lain mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama, kembali lagi saya katakan ini adalah prinsip Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, bahkan nanti di hari kemudian termasuk orang yang rugi. Hadirin yang berbahagia, persoalannya adalah ketika kita sebagai umat Islam mengakui bahwa ajaran agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, tentu kita harus bertanya-tanya, apa sih keistimewaan ajaran Islam dibanding dengan ajaran-ajaran yang lain. Banyak analisa para tokoh kita, banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para intelektual kita mengenai karakteristik keistimewaan yang dimiliki oleh ajaran Islam. Salah satu tulisan yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Dr. Abdul Halim Mahmud dalam bukunya menyangkut masalah Al-Khasaisul Islam, Al-Khasaisul Amma lil Islam, keistimewaan yang dimiliki oleh ajaran Islam. Hadirin yang berbahagia, dalam tulisan itu ada beberapa hal yang menurut beliau
segala kegiatan yang kita lakukan adalah tercermin dalam karakter Rabbaniyah. Apa maksudnya hadirin yang berbahagia? Bahwa segala kegiatan yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan ajaran ilahiyah. Dena wedding berbeda dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, agi-agi ripegau rilebon na iwelino, apakah kaitannya dengan kegiatan dunia kita, apalagi kegiatan ukhrawi kita, maka sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jama-jama lino rifegau tidak boleh bertentangan dengan ajaran Allah. Jama-jama ngahir rifegau itu pun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Rabbaniyah. Itu adalah sumbernya, sumber utama. Sehingga yang tercermin dalam kehidupan kita itu adalah betul-betul tercermin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, ajaran Rabbaniyah itu adalah prosesnya. Nasabah itu kegiatannya, apa yang kita lakukan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sumbernya, yang kedua adalah prosesnya, yang ketiga adalah tujuannya. Jadi yang kedua ini adalah proses. Proses yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan adalah prosesnya harus juga sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dena wedding, dena si cocok si bawa anu na perintahnya Allah taala. Prosesnya, pamanya ketika kita menjual, bagaimana proses penjualan itu adalah sesuai dengan ketentuan Allah. Ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, bagaimana prosesnya itu adalah sesuai dengan ketentuan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan kita apa? Semua kegiatan kita sininna kedo-kedota. Kegiatan apapun yang kita lakukan adalah harus bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini harus berdampingan. Tidak boleh kita hanya sumbernya dari Allah, proses yang kita lakukan bertentangan dengan Allah, itu tidak boleh. Walaupun yang pertama, yang kedua benar, tapi tujuannya bukan karena Allah, itu juga tidak mencerminkan karakter ajaran Islam. Jadi siadon rapi telue jama-jama, sehingga karakter itu adalah karakter yang disebut dengan karakter Rabbaniyah, adalah karakter keilahian. Sumbernya sesuai dengan ketentuan Allah, prosesnya sesuai dengan ketentuan Allah, tujuannya adalah lillahi ta'ala, dega gaya katei sangadinna Allah ta'ala. Jadi 3 hal ini harus tercermin dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Ijama sidi jama-jama, apakah pekerjaan itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah? Kita lakukan prosesnya, apakah sudah sesuai dengan proses yang ditentukan oleh Allah? Dan yang ketiga adalah tujuannya, apakah tujuan itu memang tujuan karena Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama, hadirin yang berbahagia. Sehingga segala
sininna jama-jamang ribegoe, itu semuanya adalah tercermin karena tujuan prosesnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang berbahagia, marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, maka ketiga hal ini harus kita ukur dengan ukuran Rabbaniyah, sehingga ajaran yang kita miliki adalah ajaran Islam, adalah betul-betul kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itulah yang saya